Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, kembali berjumpa di channel Bapak Eden Kusnedi. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 2, membangun masyarakat sejahtera. Namun, sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan dengan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Pada pembelajaran kali ini, terdapat 4 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Ke-1, dengan kegiatan membaca tentang hak sebagai warga negara, siswa dapat menjelaskan hak sebagai warga negara Indonesia dengan tepat. Kedua, dengan kegiatan berlatih menentukan kalimat utama dan gagasan utama, siswa dapat menentukan kalimat utama dan gagasan utama dalam bacaan teks non-fiksi dengan tepat. Ketiga, dengan kegiatan berdiskusi tentang ketentuan pasal-pasal, siswa dapat menuliskan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hak warga negara Indonesia dengan tepat. Keempat, dengan kegiatan menulis perilaku warga negara Indonesia, siswa dapat menuliskan perilaku warga negara Indonesia sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI dengan tepat. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini. Anak-anak hebat, coba kalian perhatikan balon kalimat dan gambar yang ada pada tampilan video ini. Apa yang sedang ibu-ibu lakukan tersebut? Ibu-ibu tersebut sedang melakukan kegiatan pelatihan membatik. Ya, ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti telah mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia, baik hak mendapatkan pendidikan, mendapatkan pekerjaan, maupun penghidupan yang layak. Dari pelatihan membatik tersebut, diharapkan ibu-ibu dapat membuka peluang besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan, ya, sehingga ada hak masyarakat sebagai warga negara yang dapat terpenuhi. Baik anak-anak, untuk dapat lebih memahami tentang hak sebagai warga negara, kalian dapat menyimak teks yang akan Bapak bacakan. Teks tersebut berjudul Hak sebagai Warga Negara Indonesia. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Berikut beberapa bentuk hak warga negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hak ini dapat diperoleh warga negara Indonesia salah satunya dalam bentuk perlindungan hukum saat menjadi saksi dalam perkara hukum. Perlindungan hukum juga bisa diberikan atas hak kekayaan intelektual seseorang seperti hak cipta. Sebagai contoh, hak cipta dalam penerbitan buku. Biasanya yang diberikan hak cipta atas isi buku adalah penulis atau penerbit. Selain itu, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ini seperti yang telah diperoleh ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti melalui pelatihan membatik. Melalui pelatihan membatik, diharapkan masyarakat, khususnya ibu-ibu PKK, bisa menciptakan lapangan pekerjaan demi meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Satu lagi hak warga negara yang tidak kalah pentingnya untuk mencapai tujuan nasional Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pemenuhan hak warga negara Indonesia ini dapat mencerdaskan kehidupan bangsa
yang merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia. Masih banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa di antaranya adalah memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan, kebebasan memilih atau memeluk serta menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini, mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia dari serangan musuh, serta kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat secara lisan atau tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Penuhilah hak kamu secara seimbang dengan cara melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Nah, anak-anak, teks yang barusan dibaca oleh Bapak merupakan jenis teks non-fiksi, yaitu teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Teks non-fiksi tersebut terdiri atas 5 paragraf, yang setiap paragrafnya terdapat gagasan utama. Gagasan utama merupakan suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama disebut juga gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Dalam setiap paragraf terdapat gagasan utama, baik tertulis maupun tersirat. Gagasan utama dapat kamu kenali dengan 2 cara. Pertama, membaca teks dengan cermat. Kemudian, menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas pada teks tersebut. Kedua, menemukan kalimat utama pada setiap paragraf. Kemudian, menarik kesimpulan gagasan-gagasan utama setiap paragraf dan menyimpulkan gagasan utama teks. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Nah, untuk memantapkan kemampuan kalian dalam menemukan kalimat utama dan gagasan utama, cobalah kalian kerjakan dan isi tabel yang terdapat pada halaman 47. Nah, setelah kalian menyimak teks yang sudah dibacakan oleh Bapak tadi, kini saatnya kita untuk memperdalam hak warga negara Indonesia tersebut yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal-pasal berapa sajakah yang mengatur tentang hak-hak warga negara Indonesia tersebut? Mari ikuti penjelasan selanjutnya. Hak-hak warga negara Indonesia dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Mendapat perlindungan hukum diatur dalam pasal 27 ayat 1. 2. Hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak diatur dalam pasal 27 ayat 2. 3. Hak untuk ikut serta dalam upaya membela negara diatur dalam pasal 27 ayat 3. Keempat, hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran diatur dalam pasal 28E ayat 3. 5. Hak kemerdekaan memeluk agama dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing diatur dalam pasal 28E ayat 1. 6. Hak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara diatur dalam pasal 30 ayat 1. 7. Hak mendapatkan pendidikan diatur dalam pasal 31 ayat 1. 8. Hak kebebasan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional diatur dalam pasal 28C ayat 1. 9.
hak untuk memanfaatkan sumber daya alam diatur dalam pasal 33 ayat 3. 10. Hak untuk fakir miskin dan anak-anak yang terlantar untuk dipelihara oleh negara terdapat pada pasal 34 ayat 1. 11. Hak untuk memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan diatur dalam pasal 28H ayat 1. Nah, untuk memperdalam tentang hak-hak warga negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945, kalian agar mempelajari dan membuka Kitab Undang-Undang Dasar 1945 dengan membaca pasal demi pasal yang berkaitan dengan hak-hak warga negara Indonesia. Anak-anak hebat, ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti, setelah mendapatkan pelatihan membatik, mereka dapat dengan secara swadaya ataupun dengan subsidi dari pemerintah desa dapat membuka usaha produksi kain batik. Dengan demikian, ibu-ibu PKK tersebut dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Nah, dengan membuka usaha produksi batik tersebut, ibu-ibu PKK itu selain menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat sekitar, mereka juga turut serta melestarikan budaya nenek moyang kita. Mengapa demikian? Kalian tahu anak-anak hebat? Ya, batik adalah identitas budaya Indonesia. Bahkan sejak tahun 2009, UNESCO telah mengakui bahwa batik merupakan warisan budaya bangsa Indonesia. Nah, anak-anak hebat, melestarikan budaya bangsa Indonesia tersebut merupakan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Cara lainnya yang dapat dilakukan masyarakat untuk mempertahankan kemerdekaan NKRI misalnya dengan sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Cinta tanah air merupakan rasa rela berkorban demi kepentingan bangsa serta bangga terhadap keberagaman budaya Indonesia. Rasa cinta tanah air membuat kita senantiasa mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Rasa cinta tanah air merupakan salah satu isi dari Sumpah Pemuda yang sebaiknya kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Rasa cinta tanah air membuat kita senantiasa menjaga kerukunan sehingga persatuan dan kesatuan bangsa dapat terus terjaga. Berikut beberapa sikap yang menunjukkan rasa cinta tanah air. 1. Melestarikan budaya Indonesia dengan mengenalkannya kepada masyarakat asing. 2. Mempelajari budaya daerah lain dengan penuh semangat. 3. Saling menghargai dan menghormati antar warga masyarakat. 4. Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. 5. Menghargai pendapat orang lain saat musyawarah atau diskusi kelompok. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI, sikap mempertahankan kemerdekaan RI dan perilaku-perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI dalam kehidupan sehari-hari, kalian dapat berdiskusi dengan rekan-rekan kalian yang ada di rumah dengan mengisi tabel halaman 50 pada buku siswa yang kalian miliki. Anak-anak hebat, demikianlah pembelajaran pada kesempatan kali ini. Jika ada yang belum dipahami, silahkan ditulis di kolom komentar atau kalian dapat langsung bertanya di grup WhatsApp kelas kita. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.